Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sesungguhnya serentak seluruh dunia pada hari ini sedang merintih, Pak, Ibu, sedang merintih, sedang meratapi kondisi kehancuran ekonomi global. Apa yang dulu pernah saya gambarkan tentang akhir zaman, hari ini kita sedang berada di gerbangnya, yaitu tidak ada satupun negara pada hari ini yang tidak sedang dalam keadaan kolaps, ya. Bahkan Israel yang begitu tangguh, hanya dalam hitungan berapa bulan saja sekarang, Pak, setelah COVID-19 telah mencetak 3 juta pengangguran. Israel, Allahu Akbar. Amerika Serikat sejak Juni dan Juli, April, Mei, Juni, Juli, dalam 4 bulan saja lebih 35 juta pengangguran baru. Masya Allah, ya. Kehancuran ekonomi global. Ekonomi Itali sudah bangkrut, Spanyol selesai, Perancis yang begitu kuat sudah ada bukan diambang lagi, Bapak Ibu, sudah ada di dasar kehancuran ekonominya. Sekarang dia hanya mengandalkan kekuatan militer saja lagi, dan itu pun sudah hampir mendekati perang. Inggris, jangan ditanya kondisi keuangan Inggris hari ini, Masya Allah, Allahu Akbar. Belanda, Jerman, Allahu Akbar. Kita hanya pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang sama, Asia Tengah, seluruh Asia Tengah sampai kepada Cina yang katanya negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Hari ini Cina sejak beberapa bulan belakangan ini diguyur oleh hujan yang tidak putus-putus. Masuk bulan ketiga, sudah selesai bulan 3, 2/3 Cina hilang dengan banjir, Pak. Tanam-tanaman mereka musnah 2 kali trip. Hewan ternak mereka mengapung menjadi bangkai-bangkai. Dan mereka mengalami kegagalan panen 2 kali trip, saya katakan tadi. Dan sekarang ekonomi Cina dalam keadaan sudah benar-benar tidak tertolong lagi. Sampai-sampai Presiden Xi Jinping mewajibkan warganya makan 1 kali sehari. Itu pun mengurangi takaran makanan. Ibarat Allah yang kami muliakan, internal Republik Rakyat Tiongkok yang dipimpin oleh Xi Jinping sekarang dalam keadaan benar-benar kacau, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. 12 negara penghasil biji-bijian terbesar di dunia hari ini gagal memenuhi kebutuhan. Jangankan dunia, mereka sekarang mempersiapkan pengamanan untuk lumbung negara mereka masing-masing. Akhirnya apa? Akhirnya negara-negara penghasil biji-bijian terbesar di dunia ini, ada 12 negara tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka. Apa hubungannya dengan pengajian kita malam hari ini? Hubungannya ke depan akan terjadi krisis makanan, wahai Bapak Ibu. Dan ini akan berdampak kepada kelaparan. Dan Rasulullah bersabda di akhir zaman, karena lapar, orang akhirnya rela membunuh tetangga sendiri, walau hanya demi sepotong roti. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Demi sepotong roti, dia rela membunuh tetangganya sendiri, padahal tetangga itu adalah sahabatnya. Wahai Bapak Ibu, dalam krisis, orang akan kalap, gelap mata. Orang tidak peduli, mau kawan, mau sahabat, mau tetangga. Kalau sudah lapar, dia akan gelap mata. Lalu apa solusinya, Ustaz? Solusinya belajar pada sejarah. Nabi sudah beritahu sebenarnya solusinya, yaitu amal soleh kamu sejak Syam membara wajib dimaksimalkan lagi. Syam membara. Negeri apa yang Syam itu? Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon. Ini 4 negara ini sedang membara, Pak. Khususnya sejak Arab Spring sampai hari ini, sejak 11 Maret 2013 sampai hari ini tak berkesudahan, bahkan makin dalam makin parah. Idza qasada ahlu Syam fala khaira fikum. Kalau penduduk negeri Syam sudah rusak, diobrak-abrik, masjid-masjidnya dihancurkan, rumah-rumahnya diratakan, rakyatnya dibantai, ditangkap, diburu, disiksa, agama di sana dihinakan,
Apabila sudah terjadi itu, fala khaira fikum, kamu yang ada di seluruh muka bumi tak akan pernah lagi melihat kebaikan lagi pada kamu. Artinya apa? Hari demi hari yang kamu jalani akan semakin terasa berat. Hari demi hari, baik dalam urusan kesehatan, baik dalam urusan pendidikan, dalam urusan moral, dalam urusan akhlak, dalam urusan politik, dalam urusan bencana-bencana alam dan sebagainya, makin lama makin tidak akan baik. Perhatikan surat Al-An'am ayat 158. Ternyata yang dilindungi oleh Allah pada hari-hari terberat di akhir zaman hanyalah orang-orang beriman yang banyak amal solehnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira yumsi mu'mina wa yusbihu kafira ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Di hadis yang lain, wal fitan bisyar, ketika kamu menyaksikan fitnah berlapis-lapis di akhir zaman, fitnah berlapis-lapis, belum selesai masalah ini datang masalah baru, belum selesai bencana ini datang bencana baru, belum selesai musibah ini datang musibah baru, belum selesai kezaliman dan kejahatan ini datang kezaliman dan kejahatan baru, berlapis-lapis, dan ini meneror iman. Saat itu kata Rasulullah, badiru bil a'mal, standarnya adalah negeri Syam. Apabila fitnah ini telah membara, wal fitanu bisyam, pada masa-masa fitnah itu standarnya adalah Syam. Kalau Syam sudah membara fitnah, kamu semua yang ada di bumi wajib berlomba-lomba beramal soleh. Ternyata amal soleh inilah yang akan menjadi pelindung kita di hari-hari genting, di hari-hari susah, dan di hari-hari payah, di hari-hari yang bisa mematikan dan menerbangkan nyawa. Amal soleh bisa dipanggil untuk menyelamatkan kita. Ini camkan baik-baik Bapak Ibu, kita di akhir zaman ini bukan main-main lagi. Kita sekarang di akhir zaman. Penyelamat kita satu-satunya hanyalah amal soleh apa yang sudah kita kumpulkan.